Wah, besok adalah hari kurban ya guys ya. Ya, gemar takbiran ada di sekitar kita. Tapi tahu nggak sih fakta seputar hari raya kurban? Buat kalian yang nggak tahu, ini dia beberapa fakta hari kurban yang begitu menarik. Ada yang tahu sejarah dan maknanya? Nah, sejarah dan makna kisah Nabi Ibrahim itulah dan memperingati kesediaan Nabi Ibrahim atau Abraham untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba untuk dikorbankan. Nah, asal usulnya kata Adha dalam Idul Adha berasal dari kata Arab yaitu udhiyah yang berarti kurban atau pengorbanan. Nah, jadi kata Idul Adha berasal dari kata id dan adha juga. Id berakar pada kata adha ya'udu yang artinya nengok atau menjenguk atau kembali. Kata adha berkata kurban. Yang kedua adalah hari besar Islam. Dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, itu kita awali dengan Idul Adha adalah salah satu dari dua hari raya utama dalam Islam. Yang lainnya adalah Idul Fitri. Idul Adha sering disebut sebagai hari raya yang lebih besar karena durasi perayaan yang lebih lama. Nah, tanggal perayaan Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Islam yang bertepatan dengan puncak musim haji di Mekah. Nah, yang ketiga adalah ibadah haji. Hubungan dengan haji Idul Adha bertepatan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada hari di mana para jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dianggap sebagai inti dari ibadah haji. Nah, ibadah haji sendiri terdiri dari rangkaian ritual utama. Yang pertama adalah irham. Jamaah haji mengatakan pakaian irham yang terdiri dari dua helai kain putih tanpa jahitan bagi pria dan pakaian sederhana bagi wanita. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan dan persamaan di hadapan Allah. Yang kedua adalah tawaf. Jamaah haji melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga adalah sa'i, berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, mengingat pencarian air oleh Hajar. Wukuf di Arafah. Puncak haji adalah wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini jemaah berdoa dan mohon ampunan kepada Allah. Yang berikutnya adalah mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, menghabiskan malam di Muzdalifah setelah meninggalkan Arafah dan mengumpulkan batu untuk melempar jumrah. Melakukan ritual melempar jumrah di Mina yang melambangkan penolakan terhadap godaan setan. Berikutnya adalah ritual kurban. Ritual kurban, penyembelihan hewan. Salah satu ritual utama Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban seperti kambing, domba, sapi ataupun unta. Daging kurban kemudian dibagi-bagikan kepada keluarga, tetangga, dan mereka yang membutuhkan. Nah, pembagian daging tradisi Islam mengajarkan bahwa daging kurban harus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu satu untuk keluarga sendiri, satu untuk teman ataupun kerabat, dan satu lagi untuk orang-orang miskin dan kurang mampu. Jadi habis kurban besok, jadi dibagi-bagikan dulu ya dagingnya ya. Ya kalian dapat berkah. Amin. Sholat Id. Iya, sholat Id. Nah, jika kemarin Idul Fitri kemarin itu kan kita udah sholat Id kan. Nah, besoknya nih kita udah sholat Id nih. Pada pagi hari raya Idul Adha tentunya umat muslim melaksanakan sholat Id yang diikuti oleh khutbah. Sholat ini biasanya dilakukan di lapangan terbuka atau masjid besar, dihadiri oleh banyak jemaah. Ya, jadi selain Idul Fitri, sholat Idul Adha juga wajib dilakukan ya. Simbol solidaritas. Simbol solidaritas dan kedermawanan. Itu adalah menekankan pentingnya solidaritas, kedermawanan, dan perhatian terhadap sesama. Melalui kurban, umat muslim diingatkan untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan mereka yang kurang beruntung. Wah, luar biasa ya guys ya. Ternyata ada simbol solidaritasnya.
nggak cuma di Indonesia memang, tapi Idul Adha ini disebutkan kalau ini Idul Adha adalah perayaan global, ya, perayaan di berbagai negara. Idul Adha dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan berbagai tradisi dan budaya lokal yang khas. Nah, meskipun inti perayaannya sama, cara perayaan bisa berbeda di setiap negara loh. Terakhir adalah hikmah spiritual, pengorbanan dan ketaatan tentunya. Itu ada mengajarkan umat muslim tentang pentingnya pengorbanan, ketaatan kepada Allah, dan kesediaan untuk memberikan yang terbaik demi kebaikan dan keridoannya. Ya, perkara itu tidak hanya memperkuat ikatan spiritual dengan umat muslim dengan Allah, tetapi juga mempererat hubungan sosial dalam masyarakat melalui tindakan berbagai dan peduli terhadap sesama. Dan itulah beberapa fakta menarik tentang Idul Adha. Singkat, padat, dan juga semoga kalian ngerti apa yang kita bahas ya guys ya. Jadi itulah beberapa fakta Idul Adha. Jika kalian punya fakta lainnya seputar Idul Adha, bisa kasih tahu ya, bisa kasih tahu aku dengan hashtag tambahan Syauqi. Nah, sesaat lagi kita akan melihat suasana menjelang Idul Adha. Pas malamnya sih, ada yang takbiran nih, asik banget nih suaranya. Penasaran kan seperti apa suaranya? Bahkan suasana menjelang Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi ini ditunggu dari kelanjutan tentang gema takbiran Idul Adha.